Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu Al-Quran Hadis dalam materi Mukjizat Al-Quran. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat agung sepanjang sejarah. Al-Quran merupakan mukjizat yang agung sepanjang masa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah telah menyatakan akan menjaga Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Syekh Abdul Razak dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat dari Qatadah dan Sabit Al-Banani, hafizallahu ta'ala, an tazila syayatin fihi batilan aw an tanqusu minhu haqqan. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Al-Quran dari setan yang menambah kebatilan atau menguranginya dari kebenaran. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak seorang nabi pun kecuali dia diberi beberapa mukjizat yang tidak bisa diserupai oleh apapun sehingga manusia mengimaninya, atau dengan redaksi sehingga manusia dijadikan beriman. Namun yang diberikan kepadaku hanyalah berupa wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Maka aku berharap menjadi manusia yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bahri mengatakan yang dimaksud adalah Al-Quran mukjizat teragung yang hanya diperuntukkan untuk Rasulullah SAW saja. Setiap nabi akan diberikan mukjizat khusus dan dia dijadikan tantangan untuk kaumnya. Mukjizat ini hanya spesifik untuk kaumnya saja. Mukjizat secara istilah berarti kejadian luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabinya sebagai bukti kenabian mereka, seperti Nabi Ibrahim memiliki mukjizat tak mempan terbakar oleh Raja Namrud. Nabi Isa alaihissalam mempunyai mukjizat, yaitu bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 49, yang artinya, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Isa alaihissalam berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku diberitahu kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu petanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 49. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai mukjizat mampu membuat kapal besar dalam waktu yang singkat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakannya. Nabi Musa alaihi salam mampu membelah lautan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Semua mukjizat tersebut terlihat tidak rasional, artinya terlihat aneh, tak bisa dicerna oleh akal, hanya mampu dilihat dan dirasakan saat itu saja. Laut yang dibelah oleh Nabi Musa alaihi salam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya hanya bisa dilihat dan dirasakan saat Nabi Musa alaihi salam sudah terdesak dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salam berhasil menyeberangi Laut Merah yang terbelah, laut tersebut menutup kembali seperti sedia kala, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sejak saat itu kita tak dapat lagi melihat laut yang terbelah, sebab kejadian itu hanya satu kali saja. Dari sekian banyak mukjizat para nabi dan rasul, hanya ada satu mukjizat yang rasional, isinya mampu dicerna oleh akal manusia, kebenarannya bisa dibuktikan, keberadaannya bisa dirasakan, dan keindahan bahasanya bisa diresapi sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman. Itulah Al-Quran, mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk kita umat manusia. Di masa Nabi Muhammad SAW bertebaran para pujangga dan penyair di kalangan Arab, maka mukjizat pun diturunkan berupa Al-Quran yang indah dari semua aspek bahasanya. Mereka pun tak mampu menjawab tantangan membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang kafir Quraisy
yang mengatakan bahwa Al-Quran tak lebih hanyalah karangan Nabi Muhammad SAW saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Sampai disinilah materi kita pada hari ini tentang mukjizat Al-Quran. Tidak ada yang bisa diragukan dari Al-Quran dan kemukjizatannya sangat bisa kita rasakan. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.